Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kita berdiri untuk menyiapkan batin untuk berdoa. Ayo kita sama-sama berdiri. Siapa yang mau pimpin doa? Nah, Claudia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Ibu minta duduk kembali. Ibu minta kita perhatikan di kiri, kanan, depan, belakang kita. Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Bagaimana? Hadir semua. Jadi puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan sehat jiwa, sehingga hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, Ibu minta kita berdiri untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ayo, kita berdiri sama-sama. Siapa yang mau pimpin lagu Padamu Negeri? Nah, Prisco. Padamu Negeri. Di situ. Padamu negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagaimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk. Kelas 3. Kelas 3. Iya, Ibu. Ulang. Kelas 3. Iya, Ibu. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan kesepakatan kelas. Melakukan apa? Kesepakatan kelas. Sehingga pada proses pembelajaran nanti kita tidak melakukan di luar apa yang kita sudah sepakati. Jadi kita harus menentukan kesepakatan dulu, sehingga sebentar saat Ibu menjelaskan, anak-anak mendengar, kita tidak lagi keluar dari apa yang telah kita sepakat bersama. Kesepakatan kelas untuk hari ini yang pertama itu seperti apa? Masuk dan keluar kelas tepat waktu. Masuk dan keluar kelas tepat waktu. Yang kedua, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. berdoa sesudah dan sebelum belajar. Yang ketiga, Mendengar penjelasan guru. mendengar penjelasan guru. Yang keempat, Bertanya apabila tidak mengerti. bertanya apabila tidak Mengerti. mengerti. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dengan bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Dengan materi mengenal hewan di sekitar kita, yaitu hewan darat.
Sebelum kita mulai, kita berdiri sama-sama, kita menyanyikan lagu Cecak-cecak di dinding. Kita menyanyi lagu cecak. Cecak-cecak di dinding. Sama-sama. 1, 2, 3. Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Tepuk tangan dulu untuk kita kelas 3. Silakan Ibu. Sekarang Ibu minta kita mengamati gambar yang ada di depan. Ibu minta kita mengamati gambar yang ada di depan. Kita lihat ada jenis-jenis hewan. Ada jenis-jenis hewan. Kita lihat, kita mengamati gambar jenis-jenis hewan. Ada berapa jenis hewan yang ada di gambar itu? Ada berapa? Ada berapa? 8. Gambar yang pertama, kucing. Yang kedua, anjing. ketiga, Ayam. yang keempat, Tikus. yang kelima, Kuda. 6, Monyet. 7, Kupu. 8. Cicak. Jadi gambar di depan ini adalah gambar jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan yang ada di papan ini, yang ada di gambar ini, kira-kira ada tidak di sekitar kita? Ada. Ada tidak? Ada. Seperti apa? Anjing. Anjing, Ayam. ayam, Kucing. kucing, Kuda. tikus, Kuda. kuda, kupu-kupu. Jadi semua gambar yang ada di depan ini adalah jenis hewan yang ada di sekitar kita. Sebutkan ciri-ciri dari hewan tersebut. Sebutkan ciri-ciri dari hewan tersebut. Ciri-ciri dari kucing. Berkaki 4. Berkaki 4. Berbulu hitam. Berbulu hitam. Punya kumis tidak dia? Punya. Punya. Punya indera tidak? Punya. Sekarang ciri-ciri dari anjing. Berkaki 4. Berkaki 4. Berkaki 3. Warnanya bervariasi, toh? Selain itu apa lagi? Ekor panjang. Ekornya panjang. Kemudian ayam. Ciri-ciri dari ayam. Berkaki 2. Berkaki 2. Berwarna-warni. Warnanya berwarna-warni. Kemudian bentuknya besar atau kecil? Besar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Kemudian tikus. Berkaki 4. Berkaki 4. Berwarna merah. Berbadan kecil. Apa lagi? Berwarna panjang. Berwarnanya seragam. Apa lagi? Panjang. Berekor panjang. Sekarang kuda. Ada rambut. Mempunyai rambut. Ini rambut kuda. Ini mempunyai rambut. Berkaki 4. Berkaki 4. Bentuknya Besar. dia semakan apa? Rumput. Kemudian monyet. Pernah lihat monyet? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Hidupnya di mana? Monyet itu hidupnya di hutan. Punya tangan? Punya. Punya kaki? Punya. Dia duduk tegak tuh ini toh. Dia duduk tegak. Jadi tangannya berfungsi untuk memegang, ya toh? Seperti manusia. Sekarang kupu-kupu. Ada sayap. Mempunyai sayap. Berkaki? Ada kaki? 4. Berkaki 4. Kemudian apa lagi? Berwarna-warni. Berwarna-warni. Ada yang
yang Banyak. berkaki 4. Bisa merayap. Dia bisa merayap. Merayapnya di mana? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mengenal ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Peserta didik mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ini adalah peserta didik mengenal ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Tadi kita sudah lihat, Rito, ada hewan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Sekarang Ibu minta kita bersama-sama untuk menonton video yang ditayangkan oleh Ibu. Ya, jawabannya adalah keragaman hewan-hewan di sekitar kita. Kali ini kita akan mengenal 10 hewan yang hidup di sekitar kita. Kamu sudah siap? Yuk kita mulai. 1. Kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat ramah dan lucu. Mereka suka bermain-main dengan tenang dan bersantai di bawah sinar matahari. Kucing juga pandai menjilati bulu mereka sendiri untuk tetap bersih loh. 2. Anjing. Anjing adalah sahabat setia manusia. Anjing terdapat berbagai ukuran, ada yang kecil dan lucu, ada juga yang besar dan kuat. Anjing suka bermain lari-larian dan senang memberikan ciuman mesra. Mereka selalu siap menjaga kita. 3. Ayam. Hewan yang sering berkokok di pagi hari dan memberi kita telur yang lezat. Ayam memiliki bulu dengan berwarna yang beragam, seperti coklat, putih, dan hitam. Ayam senang mencari makanan di tanah, seperti serangga dan biji-bijian. 4. Cicak. Hewan kecil yang suka berjalan di dinding. Cicak memiliki kaki cekung yang memungkinkannya memanjat dengan sangat baik. Mereka suka memakan serangga dan membantu menjaga rumah kita tetap nyaman. Jadi jangan takut ya jika melihat mereka di dinding, karena cicak adalah teman rumah yang berguna. 5. Kupu-kupu. Mari berkenalan dengan kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu punya sayap berwarna-warni dan suka terbang dari bunga ke bunga untuk mencari madu. Mereka adalah contoh keindahan alam yang bisa membuat kita senang. 6. Semut. Hewan kecil yang rajin bekerja. Meskipun kecil, semut sangat kuat dan dapat membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Semut hidup dalam koloni dan saling membantu satu sama lain. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. 7. Lalat. Lalat adalah hewan kecil dengan sayap yang dapat membuatnya terbang dengan cepat. Mereka suka makanan yang busuk dan sering sekali bisa ditemukan di tempat-tempat sampah. Lalat memiliki peran penting dalam alam karena mereka membantu dalam proses pembusukan dan daur ulang bahan organik. 8. Kecoa. Kecoa seringkali ditemui di sekitar kita. Mereka suka mencari makanan di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat sampah. Kecoa juga dapat terbang dengan sayap kecil yang mereka miliki. Meskipun sering dianggap mengganggu, kecoa memiliki peran dalam alam sebagai pengurai bahan organik loh. 9. Nyamuk. Hewan kecil yang sering
Gigitan nyamuk bisa membuat kulit gatal dan menyebabkan ketidaknyamanan. Meskipun terkenal karena gigitannya, nyamuk memiliki peran dalam ekosistem sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan lain. 10. Tikus. Tikus merupakan salah satu hewan yang pintar. Daya ingat tikus yang baik membantu mereka untuk mampu memetakan ruangan dan mengingat semua rute yang mereka lalui untuk waktu yang lama. Nah, itu tadi 10 hewan sekitar kita. Setiap hewan memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda-beda. Masih banyak lagi loh hewan-hewan lainnya yang ada di bumi ini. Untuk itu, tonton terus video-video sekolah yuk. Sekolah yuk! Bagaimana? Sudah bisa mengerti tentang video ini? Apakah kita ulang sekali lagi? Kita ulangi sekali lagi. Ya, kita lihat sama-sama. 10 hewan di sekitar kita. Hai adik-adik sekolah yuk. Kira-kira apa ya yang membuat dunia begitu indah? Kita perhatikan Ya, baik-baik. jawabannya adalah keberagaman hewan-hewan di sekitar kita. Kali ini kita akan mengenal 10 hewan yang hidup di sekitar kita. Kamu sudah siap? Yuk kita mulai. 1. Kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat ramah dan lucu. Mereka suka bermain-main dengan benang dan bersantai di bawah sinar matahari. Kucing juga pandai menjilat bulu mereka sendiri untuk tetap bersih loh. 2. Anjing. Anjing adalah sahabat setia manusia. Anjing terdapat berbagai ukuran, ada yang kecil dan lucu, ada juga yang besar dan kuat. Anjing suka bermain lari-larian dan senang memberikan ciuman mesra. Mereka selalu siap menjaga kita. 3. Ayam. Hewan yang sering berkokok di pagi hari dan memberi kita telur yang lezat. Ayam memiliki bulu dengan berwarna yang beragam, seperti coklat, putih, dan hitam. Ayam senang mencari makanan di tanah, seperti serangga dan biji-bijian. 4. Cicak. Hewan kecil yang suka berjalan di dinding. Cicak memiliki kaki cekung yang memungkinkannya memanjat dengan sangat baik. Mereka suka memakan serangga dan membantu menjaga rumah kita tetap nyaman. Jadi jangan takut ya jika melihat mereka di dinding, karena cicak adalah teman rumah yang berguna. 5. Kupu-kupu. Mari berkenalan dengan kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu punya sayap berwarna-warni dan suka terbang dari bunga ke bunga untuk mencari madu. Mereka adalah contoh keindahan alam yang bisa membuat kita senang. 6. Semut. Hewan kecil yang rajin bekerja. Meskipun kecil, semut sangat kuat dan dapat membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Semut hidup dalam koloni dan saling membantu satu sama lain. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. 7. Lalat. Lalat adalah hewan kecil dengan sayap yang dapat membuatnya terbang dengan cepat. Mereka suka makanan yang busuk dan sering sekali bisa ditemukan di tempat-tempat sampah. Lalat memiliki peran penting dalam alam karena mereka membantu dalam proses pembusukan dan daur ulang bahan organik. 8. Kecoa. Kecoa seringkali ditemui di sekitar kita. Mereka suka mencari makanan di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat sampah. Kecoa juga dapat terbang dengan sayap kecil yang mereka miliki. Meskipun sering dianggap mengganggu, kecoa memiliki peran dalam alam sebagai pengurai bahan organik loh. 9. Nyamuk. Hewan kecil yang sering terbang di malam hari dan suka menggigit. Gigitan nyamuk bisa membuat kulit gatal dan menyebabkan ketidaknyamanan. Meskipun terkenal karena gigitannya, nyamuk memiliki peran dalam ekosistem sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan lain. 10. Tikus.
Tikus merupakan salah satu hewan yang pintar. Daya ingat tikus yang baik membantu mereka untuk mampu memetakan ruangan dan mengingat semua rute yang mereka lalui untuk waktu yang lama. Nah, itu tadi 10 hewan sekitar kita. Setiap hewan memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda-beda. Masih banyak lagi loh hewan-hewan lainnya yang ada di bumi ini. Untuk itu, tonton terus video-video sekolah yuk. Sekolah yuk! Kita sudah perhatikan atau kita sudah menonton video tadi toh. Sekarang kita melihat hewan apa saja yang kalian lihat pada video tersebut. Hewan apa saja yang kalian lihat pada video tersebut? Anjing. Anjing, Kucing. kucing, Ayam. ayam, Tikus. tikus, Cacing. cecak, anjing, Nyamuk. nyamuk, Lalat. kecoa. Apa lagi? Nyamuk. Apa lagi? Ada berapa tadi yang di video tadi? Ada berapa jenis hewan tadi? Ada berapa jenis hewan? 10. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi tadi kita tonton di video itu ada 10 jenis hewan. Jadi hewan itu adalah anjing, kucing, apa lagi? Kecoa, Nyamuk. nyamuk, kupu-kupu, Tikus. anjing, tikus, kucing, ayam dengan cecak. Jadi ada 10 jenis hewan. Jadi hewan-hewan tersebut, dari beberapa jenis hewan tersebut itu mempunyai ciri, bentuk, dan warna yang berbeda. Dari 10 jenis hewan yang kita tonton di video itu mempunyai bentuk, mempunyai warna, dan mempunyai ciri yang berbeda. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi toh. Sekarang Ibu akan membagikan gambar. Ibu akan membagikan gambar. Kita diminta untuk menyebutkan. Kita diminta untuk menyebutkan nama hewan yang sesuai dengan gambar. Kemudian setelah kita menyebutkan nama hewan tersebut, kita menyebutkan ciri-ciri dari hewan yang ada di gambar yang nanti Ibu bagikan ke kalian. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu akan bagikan beberapa jenis gambar hewan. Kemudian kita menyebutkan ciri-cirinya. Kita melihat gambar tersebut. Oh, ini gambar monyet. Ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Jadi Ibu akan bagikan gambar jenis-jenis hewan. Setiap kita memiliki satu gambar untuk menyebutkan jenis hewan itu, nama dari hewan itu, dan ciri-ciri dari hewan tersebut. Ibu bagi gambar. Kemudian Ibu minta kalian untuk melihat jenis hewan apa yang ada di gambar itu. Sudah dapat semua gambarnya? Sudah. Dapat. Lihat. Kita melihat dari gambar yang dibagikan Ibu. Kita melihat gambar. Ada yang belum dapat gambar? Sudah. Sudah semua? Sekarang perhatikan gambar tersebut.
Setelah kita melihat gambar yang dibagikan ibu, kita melihat kira-kira ciri dari gambar hewan ini seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Kita diminta untuk mengamati gambar. Kita diminta untuk mengamati gambar yang dibagikan ibu. Kemudian sebentar kita diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari gambar tersebut. Kita sebut secara satu persatu. Kan kita semua dapat gambarnya toh? Benar tidak kelas 3? Kelas 3. Ya, Bu. Perhatikan gambar yang dibagikan ibu. Bagaimana? Sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya? Bagaimana sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya? Sudah. Sudah atau belum? Siapa yang mau sebut ciri dari gambar pertama yang ibu bagikan tadi? Alfiano. Gambar yang ibu bagi tadi jenis hewan apa? Kupu-kupu. Ibu bagi gambar di Alfiano itu adalah gambar jenis hewan kupu-kupu. Sekarang ibu minta Alfiano untuk menyebutkan ciri-ciri dari kupu-kupu tersebut. Yang pertama, Memiliki sayap. jadi kupu-kupu itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu mempunyai sayap, memiliki sayap. Yang kedua, Memiliki kaki. memiliki kaki. Memiliki sayap, memiliki kaki. Yang berikut, Memiliki mata. memiliki mata. Yang berikut, Memiliki belaku. memiliki Belaku. belangku. Kemudian, Untuk mengisap madu. jadi kupu-kupu itu mempunyai ciri-ciri seperti memiliki sayap. Sayap itu berfungsinya untuk terbang, toh? Kemudian memiliki kaki. Kaki itu berfungsinya untuk menghindap di atas daun. Kemudian memiliki belaku untuk mengisap madu. Jadi kupu-kupu itu adalah untuk mengisap madu. Kemudian yang kedua, siapa? Yang kedua, Claudia. Jenis hewan? Lalat. Jadi lalat mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri dari hewan lalat, Claudia. Perut berwarna kuning. Perutnya berwarna kuning. Perutnya berwarna kuning. Selain itu, apa lagi? Berukuran kecil. Berukuran kecil. Pernah lihat lalat? Nah. Biasanya hinggap di mana lalat itu? Di tong sampah. Di tempat sampah, di tempat-tempat kotor, toh? Bisa juga di kita punya badan. Itu biasa lalat juga hinggap. Kemudian yang berikut, Bersayap. bersayap. Jadi lalat juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu perutnya berwarna kuning, kemudian berukuran kecil dan bersayap. Sekarang jenis hewan yang ketiga, anggur. Monyet. Jenis
monyet. Ciri-ciri dari monyet. Ekor panjang. Berekor panjang. Pernah lihat monyet? Nah. Monyet itu hidupnya di mana? Hutan. Bukan. Jadi monyet itu mempunyai ekor yang panjang. Yang berikut, Punya tangan. mempunyai tangan dan kaki. Monyet itu seperti kita manusia, toh? Tangan untuk pegang, kaki untuk berjalan. Bisa juga tangan dan kakinya bisa berjalan bersama-sama. Setelah itu apa lagi ciri-cirinya? Hidup di hutan. Hidupnya di hutan. Setelah itu Aku duduk tegak. mampu duduk tegak. Seperti ibu ngomong tadi bahwa monyet itu seperti kita manusia, punya tangan, punya kaki. Cuman dia hidupnya di hutan. Hidupnya di hutan. Monyet juga bisa duduk tegak. Tangannya berfungsi untuk memegang makanan yang mau dia makan. Selain itu, jenis hewan apa lagi? Yang keempat, Prisco. Hewan apa? Ayam. Ayam itu mempunyai ciri-ciri juga, toh? Ciri-ciri dari ayam, Prisco. Memiliki kaki dua. Memiliki dua kaki. Pernah lihat ayam? Nah, yang berikut, Bertelur. menghasilkan telur. Ayam itu menghasilkan telur. Pernah makan telur ayam? Pernah. Yang berikut, Tubuh berbulu. tubuhnya berbulu. Benar tidak? Pernah. Benar. Setelah itu, Ukurannya bervariasi. ukurannya bervariasi. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kemudian, Mempunyai sayap pendek. ayam itu mempunyai sayap yang pendek. Karena kalau dia terbang itu tidak tinggi-tinggi sekali, toh? Tidak seperti burung. Kalau burung itu dia terbangnya tinggi, tetapi kalau ayam terbangnya tidak tinggi. Sekarang jenis hewan yang keempat, yang kelima, bues, Tikus. tikus. Pernah lihat tikus? Pernah. Sebutkan ciri-ciri dari tikus. Berwarna seragam. Berwarna seragam, Mempunyai kaki. mempunyai kaki. Tangan ada tidak? Ada. Ada, mempunyai kaki, tangan. Di kaki dan tangan itu mempunyai jari atau tidak? Ada. Ada. Jadi tikus itu berwarnanya, ciri-ciri dari tikus itu yang pertama berwarnanya seragam. Kemudian mempunyai tangan dan kaki. Tangan dan kaki itu mempunyai jari. Ada jarinya. Ada jari tangan dan jari kaki. Kemudian yang berikut, Ekor yang panjang. mempunyai ekor yang panjang. Jadi tikus mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu berwarnanya seragam. Kalau dia hitam, hitam semua. Kalau dia warna abu, abu semua. Ya toh? Pernah lihat tikus tidak? Di mana kamu lihat tikus? Di rumah. Di rumah. Kita punya rumah tuh pasti ada tikus. Kemudian di jalan-jalan toh, di tempat-tempat yang kotor-kotor pasti ada tikus. Jadi tikus itu mempunyai ciri-ciri. Ada yang berwarna seragam, mempunyai kaki dan tangan, dan kaki dan tangan itu mempunyai jari dan mempunyai ekor yang panjang. Sekarang jenis hewan yang keenam, Nelson, Anjing. anjing. Jadi jenis hewan yang keenam ini adalah anjing. Anjing itu mempunyai ciri-ciri tidak? Ada ciri-ciri tidak anjing tuh? Ada. Ada. Yang pertama, Mempunyai gigi taring. mempunyai gigi taring. Jadi gigi taring itu kalau dia gigit kita punya kaki tangan pasti sakit toh? Pernah alami anjing gigit? Karena Yang kedua, mempunyai mata dan telinga. mempunyai mata dan telinga. Yang berikut, Telinga lebar. telinganya lebar. Anjing itu telinganya lebar.
Setelah itu apa lagi? Banyak warna. Anjing juga mempunyai banyak warna. Anjing juga mempunyai banyak warna. Kemudian berikut. Ukurannya ada yang besar, kecil. Ukurannya juga ada yang besar dan ada yang kecil. Yang berikut. Memiliki bulu yang bervariasi. Anjing juga memiliki bulu yang bervariasi. Kenapa dikatakan memiliki bulu yang bervariasi? Biasanya anjing itu ada yang warna setengahnya warna hitam, ya toh? Ada yang warna coklat, ada yang warna kuning. Jadi semua jenis hewan itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Jadi seperti ayam, ciri-ciri dari ayam itu sayapnya pendek, berkaki dua, warnanya juga bervariasi, dia dapat menghasilkan telur, ya toh? Kemudian anjing itu mempunyai gigi taring, warna juga bervariasi, ukurannya itu ada yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar. Kemudian monyet, ciri-ciri dari monyet mempunyai kaki dan tangan, bisa duduk tegak, hidupnya di monyet hidupnya di mana? Hutan. Jadi setelah kita mengetahui jenis hewan yang ada di sekitar kita itu, kita juga tahu ciri-ciri dari hewan tersebut. Jangan sampai ibu kasih tunjuk ini anggun, anjing, kemudian ibu tanya, anggun ini hewan apa? Anggun bilang ayam. Benar atau salah itu? Salah, karena yang ditunjuk ibu adalah gambar apa tadi? Anjing. Sedangkan yang anggun sebut tadi gambar? Gambar apa? Ayam. Benar atau salah itu? Salah. Makanya kita mengetahui jenis-jenis hewan, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari hewan tersebut. Jangan sampai ibu kasih tunjuk kuda, Piano jawab anjing. Ibu kasih tunjuk ayam, anggun jawab burung. Karena apa? Karena dia tidak tahu, oh ini jenis hewan ini, ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu jenis hewan tersebut, kita juga harus tahu ciri-cirinya. Seperti lalat dengan nyamuk. Kalau nyamuk, ciri-ciri dari nyamuk. Ciri-ciri dari nyamuk. Mengisap darah. Nyamuk itu sering menghisap darah. Kemudian warnanya warna putih hitam. Tapi kalau dia belum hisap kita punya darah, dia kurus toh. Setelah dia hisap darahnya kita baru dia kelihatan gemuk. Jadi semua jenis hewan itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Sekarang ibu akan membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar kerja secara kelompok. Setelah itu kita melaporkan hasil kerja kita. Ibu minta kita hitung nomor urut 1 dan 2. Nanti kita bentuk dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari berapa orang? 3 orang. Jadi kita bentuk dalam kelompok. Ibu minta hitungan 1 dan hitungan 2. Hitungan 1 berada di kelompok 1. Hitungan 2 berada di kelompok 2. Sekarang ibu minta duluan dari Bafir. 1. Anggun, Prisco, Nelson, Claudia, Bues 2. Jadi yang kelompok 1-nya ada di depan, kelompok 2-nya ada di
belakang. Yang nomor urut 1 silakan pindah ke depan sini. Ambil kursi, duduk di sini, di tengah. Kelompok 2-nya di sini. Yang nomor 2 di sini, nomor 1-nya di sini. Sudah. Sudah. Di sini. Kalau dia nomor 1 toh? Nah, kalau dia di sini. Itu yang kursi itu terus angkat lagi. Piano di sini. Anggun kelompok 2 toh? Ini bukunya Anggun. Anggun di sini, sini sudah, di situ. Lagi 1 orang di sini. Sudah. Sudah? Nomor 1 berada di kelompok 1, nomor 2 berada di kelompok 2. Di sini, Anggun di sini. Anggun di sini. Di sini. Sudah? Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan ke Ibu dulu, perhatikan. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nama kelompok. Kita mau nama kelompok buah, bunga, atau hewan? Bunga. Hah? Bunga. Nama kelompok bunga, buah, atau hewan? Kita beri nama kelompok hewan. Kelompok 1 hewan anjing. Kelompok 2 kucing. Tulis nama kelompok. Kelompok 1 kelompok anjing. Kelompok 2 kelompok kucing. Kelompok 1 kelompok anjing. Kelompok 2 kelompok tikus. Sudah? Setelah tulis nama kelompoknya, silakan tulis nama anggota kelompok menggunakan nama lengkap. Nama kelompok, nama lengkap. Nama anggota kelompoknya itu
Sudah? Sudah tulis semua nama kelompoknya? Belum. Belum. Tulis sudah. Tulis sudah. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah tulis semua namanya? Sudah? Suruhannya itu kita diminta pasangkan dengan garis pada gambar yang sesuai dengan nama hewan darat di bawah ini. Perhatikan kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan. Suruhannya itu pasangkan dengan garis pada gambar yang sesuai dengan nama hewan darat di bawah ini. Silakan kerja. Kalau yang belum paham, silakan bertanya ke ibu. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya ke ibu. Kalau tidak mengerti, tanya di ibu. Ayo,
Silakan. Ibu minta, bagaimana, sudah semua? Sudah. Ibu minta kelompok 1 untuk laporkan hasil diskusinya. Kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dari kelompok anjing. Kami melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1 ikut di nomor 3. Nomor 2 nyamuk di nomor 1. Nomor 3 kecoa di nomor 2. Nomor 4 lalat di nomor 5. Nomor 5 cicak di nomor 4. Kupu nomor 6 kupu-kupu ada di nomor 8. Nomor 7 semut ada di nomor 9. Nomor 8 ayam ada di nomor 6. Nomor 9 anjing ada di nomor 10. Nomor 10 kucing ada di nomor 7. Bagaimana jawaban kelompok 1 dari kelompok anjing, benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok anjing. Berikut kelompok kelinci melaporkan hasil diskusinya. Lapor kami dari kelompok kucing. Nomor 1 tikus ada di nomor 3. Nomor 2 nyamuk ada di nomor 1. Nomor 3 lalat kecoa ada di nomor 2. Suara besar. Nomor 4 lalat ada di nomor 5. Nomor 5 cicak ada di nomor 4. Nomor 6 kupu-kupu ada di nomor 8. Nomor 7 semut ada di nomor 9. Nomor 8 ayam ada di nomor 6. Nomor 9 anjing ada di nomor 10. Nomor 10 kucing ada di nomor 7. Bagaimana dengan jawaban kelompok kelinci? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kelinci. Nah, Kucing. jadi kelompok kucing. Nah, jadi dari hasil kerja kelompok kita bahwa semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan petunjuk yang kita buat. Sekarang Ibu minta kembali ke tempat kita untuk mengerjakan evaluasi. Ibu minta kembali ke tempat masing-masing untuk mengerjakan evaluasi. Sudah ke belakang saja. Sekarang Ibu bagikan lembaran evaluasi. Kita diminta untuk mengerjakan evaluasi. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Ibu nama lengkap.
Iya. Nama lengkap dan kelas. Tulis nama dan kelas. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Hari tanggal 30 September. Tuliskan jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita. Nomor 1. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri dari hewan tersebut. Lembaran bersama terpotong. Oh, Sudah? Kalau yang sudah, kumpul di depan ini. Kalau yang sudah, kumpul di depan.
sudah silakan kumpul di depan. Sudah? Sudah. Sudah? Jadi kita sudah mengerjakan evaluasinya dan sudah kita kumpul. Kemudian baik sudah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang jenis hewan yang berada di sekitar kita. Kita sudah belajar bersama-sama toh jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita dan mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Benar tidak? Benar tidak kelas 3? Jadi kita sudah menjelaskan, Ibu sudah menjelaskan bahwa materi kita hari ini adalah tentang jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah kita menyebutkan dari jenis-jenis hewan tersebut, kita menyebutkan juga ciri-cirinya. Jadi hewan itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Dari penjelasan Ibu Guru tadi, kira-kira materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mengenal hewan di sekitar kita. Bagaimana perasaan kalian tentang materi ini? Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini? Senang. Bagaimana dengan cara mengajar Ibu pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian puas? Kalian senang? Atau kalian suka? Suka. Baik, terima kasih anak-anak bahwa pembelajaran yang Ibu terapkan hari ini dapat menghasilkan bahwa Ibu punya anak-anak hari ini sangat puas, sangat senang dengan materi yang diajarkan oleh Ibu. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk menutupi kegiatan ini. Jadi untuk evaluasinya nanti, setelah Ibu mengetahui hasil evaluasi, kita akan melakukan perbaikan dan pengayaan. Jadi untuk menutupi pembelajaran hari ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Ibu minta Rizko untuk pimpinnya. Bapa kami